Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini kita belajar mata pelajaran fikih, masuk ke dalam pelajaran ketiga, yaitu sedekah. Jika kita mendengar kata sedekah, pasti kita akan mengaitkannya dengan kata pemberian yang menunjukkan suatu kepedulian antar manusia. Nah, salah satu ciri mukmin sejati adalah memiliki sifat kasih sayang terhadap sesama dan saling menolong. Jadi, jika ada seseorang yang memerlukan bantuan, maka haruslah kita bantu agar dapat meringankan beban orang yang sedang membutuhkan. Baik, yang pertama kita belajar tentang pengertian sedekah. Menurut bahasa, sedekah berasal dari kata shadaqatun, yang mana artinya adalah pemberian. Sedangkan menurut istilah, memberikan sesuatu barang kepada orang lain yang membutuhkan dengan rasa ikhlas dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedekah merupakan bagian dari infak yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena dengan bersedekah dapat menolong saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Nah, sedekah juga menurut bahasa berasal dari kata shadaqah, yang berarti sesuatu yang benar atau sesuatu yang jujur. Maka sedekah bisa diartikan mengeluarkan harta di jalan Allah sebagai bukti kejujuran atau kebenaran iman seseorang. Lalu dalil tentang sedekah dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasaddaq 'alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Yang artinya, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Quran Surah Yusuf. Sedekah dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu sedekah wajib, dan yang kedua sedekah sunnah. Seperti apa sedekah wajib? Sedekah wajib adalah pemberian harta yang wajib dilaksanakan oleh seseorang yang telah dikaruniai harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah wajib dihitung dalam jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dan juga disertai syarat-syarat tertentu pula. Sedekah diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sedekah wajib ini contohnya adalah zakat. Di dalamnya zakat fitrah, zakat mal yang sebelumnya kita pelajari di bab 1. Yang kedua adalah sedekah sunnah. Apa saja yang termasuk sedekah sunnah? Nah, sedekah sunnah adalah pemberian harta oleh seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala di luar pembayaran zakat. Jumlah sedekah tidak ditentukan, beda dengan jumlah zakat yang sudah ditentukan, dan tidak ada syarat juga untuk sedekah sunnah. Semakin banyak sedekah yang diberikan, maka semakin banyak pula pahala yang diperoleh. Selanjutnya adalah anjuran bersedekah. Hukum sedekah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sedekah wajib dan sedekah sunnah. Sedekah wajib yang tadi kita bahas adalah sedekah yang ditentukan oleh syariat Islam dan disertai dengan syarat-syarat tertentu.
Sedangkan sedekah sunnah tidak ditentukan ketentuannya dan juga tidak disertai syarat-syarat tertentu. Apa dalilnya yang menganjurkan kita untuk bersedekah? Dalam Quran surah At-Taubah ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang mana artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Selanjutnya adalah ketentuan bersedekah. Yang pertama dari ketentuan bersedekah ini, bersedekah dengan harta milik sendiri dan tentunya halal. Nah, harta itu diperoleh dari cara yang baik, cara yang halal. Harta yang halal adalah harta yang dihasilkan dengan cara yang baik, seperti harta dari hasil bekerja sebagai karyawan, berdagang dengan cara yang jujur, dan lain-lain. Yang kedua adalah bersedekah setelah kebutuhan wajib sudah terpenuhi. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 219, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Yang mana artinya, dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Quran surah Al-Baqarah ayat 219. Yang ketiga adalah bersedekah kepada yang berhak. Ada beberapa kelompok yang berhak menerima sedekah. Berikut urutannya, yaitu yang pertama adalah saudara atau keluarga terdekat. Nah, artinya sebelum kita bersedekah kepada orang lain, kita dianjurkan bersedekah kepada saudara terdekat. Nah, yang kedua yaitu anak yatim dan fakir miskin. Yang ketiga, tetangga dekat dan jauh, dan teman sejawat yang sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang sedang menuntut ilmu. Selanjutnya, larangan bersedekah. Larangan yang pertama yaitu menyebut-nyebut pemberian sedekah. Jika seseorang yang bersedekah kemudian menyebut-nyebut pemberiannya, itu menunjukkan ketidakikhlasan dirinya dalam bersedekah. Perilaku ini juga menunjukkan sikap orang yang sombong di hadapan manusia. Lalu yang kedua, menyakiti orang yang disedekahkan. Setiap orang yang bersedekah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan hal yang bisa menyakiti orang yang diberi sedekah, seperti sombong di hadapannya, merendahkan kehormatannya, mengolok-olok dirinya, dan di setiap perbuatan yang bisa membuat dirinya tersakiti baik fisik maupun perasaannya. Dan yang ketiga yaitu riya. Riya merupakan dosa yang sangat besar karena termasuk perbuatan syirik khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Oleh karena itu, kaum muslimin yang akan bersedekah hendaklah menjauhkan dirinya dari perbuatan riya, ingin pamer dan mendapat pujian orang lain. Selanjutnya adalah manfaat sedekah. Apa saja manfaatnya? Yang pertama yaitu akan meringankan beban orang yang membutuhkan. Yang kaya meringankan beban yang miskin, yang kuat meringankan beban yang lemah. Nah, selanjutnya berbagi kebahagiaan. Berbagi kebahagiaan
terhadap sesama manusia. Yang ketiga, sebagai bekal amal baik di akhirat. Sebelum kita menempuh akhirat, tentunya kita harus mempersiapkan bekal dengan amal baik, amal-amal yang sholih. Baik, untuk mata pelajaran fikih tentang sedekah cukup sekian dari Pak Irfan. Semoga apa yang Pak Irfan sampaikan bisa kalian terima dan kalian pahami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.